B.J. Habibie pernah berkata, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, melainkan kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Nur Azhar dari Program Studi Pendidikan Akuntansi angkatan tahun 2025. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat kelulusan LEPIM Incentive Class 2025, yaitu bagian dari kegiatan LEPIM Regeneration 2025 yang diselenggarakan oleh UKM LEPIM UPI. Di sini saya akan mereview 5 materi dari 5 pertemuan. Materi pertama, Leader is Dealer in Hope. Seorang pemimpin bukan sekedar pengarah, tapi pembawa harapan. Ia mampu menyalakan semangat tim dengan visi yang jelas tentang masa depan. Seperti pepatah, shoot for the moon, even if you miss, you will land among the stars. Pemimpin sejati membangun kepercayaan dan arah melalui komunikasi yang efektif, gaya kepemimpinan yang inspiratif, dan fungsi manajerial yang solid. Dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengawasan. Sejatinya, organisasi akan sukses bila mampu beradaptasi terhadap perubahan, dan pemimpinnya bisa menumbuhkan harapan di setiap langkah. Kesimpulan dari materi 1, pemimpin yang baik adalah mereka yang membawa visi, menyalakan harapan, dan menggerakkan tim menuju kemajuan bersama. Next to materi kedua, ide dan kepenulisan ilmiah by LEPIM Incentive Class 2025. Menulis karya ilmiah bukan hanya soal menulis, teman-teman, tapi memahami masalah nyata dan mencari solusi berbasis ilmu pengetahuan. Tulisan ilmiah selalu memiliki struktur yang sama. Apa aja sih strukturnya itu? Yang pertama ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, dari struktur itu, kita bisa melihat masalah penelitian lewat observasi, literatur, tren, atau diskusi dengan pakar. Setelah itu dirumuskan, dibuat hipotesis, dan ditentukan tujuan serta manfaat penelitiannya, baik teoritis maupun praktis. Landasan teori ini menjadi dasar berpikir ilmiah, membantu penulis melihat gap penelitian sebelumnya dan menawarkan solusi baru di penelitiannya. Kesimpulan dari materi 2, menulis ilmiah berarti memahami realita, menguji secara rasional, dan memberikan manfaat nyata. Next, materi ketiga, metode penulisan ilmiah. Bagian penting dalam penulisan ilmiah adalah metode penelitian, yaitu cara ilmiah untuk menjawab masalah. Cara ilmiah untuk menjawab masalah. Oke. Strukturnya sendiri mencakup pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, di sini ada beberapa jenis penelitian. Yang pertama ada eksploratif, yaitu menggali fenomena baru. Deskriptif, menggambarkan fakta secara sistematis. Explanatory, menjelaskan hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir ada namanya evaluatif, menilai efektivitas program. Nah, pendekatannya sendiri bisa 4 pendekatan. Kualitatif, kuantitatif, mixed method, atau eksperimental. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, dan studi literatur. Peneliti juga wajib menjaga validitas dan reliabilitas agar hasilnya akurat dan bisa dipercaya nih, teman-teman. Kesimpulan dari materi 3, penelitian yang baik itu tidak hanya mengumpulkan data, tapi paham masalahnya, memilih metode yang tepat, dan menyajikannya
dengan jujur dan objektif. Next ke materi keempat, struktur dan etika penulis ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari 4 bagian utama yang tadi sudah disebutkan. Nah, dari keempat bagian ini, yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu menjelaskan alasan pemilihan topik, metode menjabarkan proses ilmiah, hasil pembahasan memaparkan data serta analisisnya, dan kesimpulan tuh yang merangkum jawaban dari tujuan penelitian. Selain struktur, penting juga menulis abstrak, juga melakukan parafrase dengan benar, serta sitasi dan daftar pusaka. Jangan lupa, harus sesuai kaidah agar terhindar dari plagiarisme. Kesimpulan dari materi 4, menulis karya ilmiah adalah bentuk tanggung jawab akademik. Penulis ilmiah harus berpikir kritis, jujur, dan menulis dengan bahasa yang logis, serta beretika. Karya ilmiah yang baik adalah yang bermanfaat, bermakna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan loh ya, secara ilmiah. Next, kita lanjut ke materi kelima. Presentasi karya ilmiah dan inovasi. Nah, sudah membuat karya, kita harus mempresentasikan nih. Harus menyampaikannya juga dengan kuat ya. Presentasi ilmiah yang efektif memadukan 3 elemen utama. Cerita, visual, dan struktur. Gunakan slide dengan 1 pesan utama. Warna yang serasi, gambar yang berkualitas, dan visualisasi data yang jelas nih, agar audien mudah memahaminya. Sebagai contoh inovasi, ada suatu karya namanya Aural AI. Kacamata pintar berbasis AI untuk tunanetra. Nah, ini tuh bisa mengenali objek, membaca teks, mendeteksi warna secara offline dengan biaya yang rendah gitu. Hasil akurat, suaranya juga jelas atau jernih gitu, dan mendapat respon positif dari pengguna. Nah, dari teknologi ini berpotensi tinggi untuk dikembangkan secara komersial. Itu bisa dipresentasikan dengan baik gitu oleh teman-teman semua. Kesimpulan dari materi 5, karya ilmiah tidak berhenti pada penulis, tapi harus disuarakan dan diwujudkan menjadi solusi yang nyata. Seperti contoh tadi, dengan presentasi yang kuat dan inovasi bermanfaat, mahasiswa bisa menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mampu menciptakan perubahan dan membuka akses inklusi bagi semua. Nah, dari kelima materi ini, aku bisa belajar teman-teman bahwa seorang pemimpin sejati itu bukan hanya memberi arah, tapi juga menyalakan harapan bagi orang lain untuk terus berkembang. Dalam dunia ilmiah sendiri, semangat itu tampak pada peneliti yang berusaha memahami dan mencari solusi atas masalah nyata di masyarakat. Melalui metode penelitian yang tepat, setiap langkah dijalankan dengan landasan ilmiah yang kuat. Etika menulis menjadi penjaga integritas, memastikan bahwa ilmu disampaikan dengan jujur dan tanggung jawab, hingga akhirnya nanti bisa dipresentasikan, yang menjadi jembatan yang menghidupkan hasil penelitian agar dapat memberi manfaat luas bagi kehidupan bersama. Jadi, baik dalam kepemimpinan maupun kepenulisan ilmiah, kuncinya itu sama. Visi, tanggung jawab, dan kebermanfaatan bagi banyak orang. Saya Melanie Rajhar, salam mahasiswa ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!